Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anhar Karim Mahyudin dengan EPM G1D020035. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai perancangan konverter DC tipe bus pada panel surya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Dasar Sistem Tenaga Listrik atau DSTL. Di sini saya mengerjakan proyek ini secara berkelompok, yaitu ada rekan saya bernama Azizul Hakim dan Adam Renanda Putra. Baiklah, lanjut ke slide berikutnya. Latar belakang. Latar belakang saya untuk membahas hal ini yaitu di mana energi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Hal ini mengingat energi merupakan salah satu faktor utama bagi terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Permasalahan energi menjadi semakin kompleks ketika kebutuhan yang meningkat akan energi dari seluruh negara di dunia untuk menopang pertumbuhan ekonominya justru membuat persediaan cadangan energi konvensional menjadi semakin sedikit. Solar cell merupakan pembangkit listrik yang mampu mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik. Energi terbarukan menunjukkan eksistensinya dalam beberapa tahun belakangan ini, terutama energi surya. Ternyata, masih ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat belum menggunakan panel surya sebagai alternatif sumber listrik. Di antaranya cara kerja sistem tersebut, komponennya, bahkan harga panel itu sendiri, dan keefektifannya jika digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Energi listrik yang diproduksi atau dihasilkan oleh teknologi fotovoltaik sangat tergantung intensitas sinar matahari. Oleh sebab itu, perlu ada sebuah treatment agar tegangan yang dihasilkan tetap stabil, walaupun intensitas matahari setiap saat berubah-ubah tergantung kondisi alam. Untuk itu, dibuatlah konverter DC ke DC untuk menstabilkan tegangan keluaran solar cell menggunakan teknologi boost converter. Perancangan konverter DC ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas agar lebih memaksimalkan penggunaan panel surya. Karena konverter DC ini dapat diatur besar tegangan keluarannya sesuai dengan kebutuhan dari si pemakai itu sendiri, yang dapat membuat tegangan keluaran dari panel surya dapat langsung digunakan untuk penggunaan beban listrik yang menggunakan listrik arus searah atau DC. Jadi konverter DC-DC itu apa sih? Jadi konverter DC-DC itu adalah teknologi konverter elektronika daya, di mana konverter DC-DC ini secara singkatnya adalah konverter atau pengubah tegangan DC yang mana dapat mengubah tegangan keluarannya baik lebih tinggi maupun lebih rendah. Konverter DC-DC yang dapat menurunkan tegangan keluarannya disebut buck converter. Sedangkan yang dapat menaikkan tegangan keluaran DC ini disebut boost converter. Sedangkan konverter DC yang dapat menaikkan ataupun menurunkan tegangan keluaran DC itu disebut buck boost converter. Teknologi konverter DC ini telah banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Contoh pengaplikasiannya, DC-DC converter ini digunakan pada sumber energi terbarukan, seperti fuel cell dan solar cell. Namun, pada pembahasan kali ini, hanya akan dibahas mengenai boost converter, yaitu konverter DC yang dapat menaikkan tegangan keluaran, di mana sumber utama dari konverter DC ini adalah bersumber dari tegangan keluaran solar cell, yang mana keluarannya itu nilai tegangannya masih sangat kecil sehingga perlu dinaikkan untuk agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Lanjut, ada perancangan konverter bus. Perancangan rangkaian konverter bus untuk menghitung besar komponen yang digunakan dan menentukan nilai parameter yang dibutuhkan dalam perancangan konverter bus. Jadi, di sini ada gambar. Gambar di bawah ini merupakan rangkaian dari konverter bus dengan komponen utamanya yaitu ada induktor, kapasitor, dioda, dan transistor MOSFET. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara kerja dari konverter bus ini.
Di sini ada sumber dari baterai 5 volt. Jadi sumber ini, baterai ini adalah yang menyimpan keluaran dari panel surya itu sendiri. Dengan besar tegangannya sekitar 5 volt. Kemudian di sini ada kapasitor dan induktor. Kapasitor di sini untuk menstabilkan tegangan keluaran dari baterai ini. Nah, di sini ada saklar. Ini adalah saklar MOSFET. Saat saklar ini saat saklar ini diaktifkan atau dalam keadaan on atau tertutup, maka arus listrik dari baterai ini hanya akan mengalir melalui kapasitor, induktor, saklar, dan balik lagi ke baterai. Jadi dia hanya akan mengalir pada loop yang kecil ini. Nah, saat itulah arus listrik yang besar akan mengalir pada induktor yang akan membuat induktor ini menyimpan tegangannya. Karena sifat dari induktor itu sendiri, dia akan selalu mempertahankan nilai arus yang melalui induktor. Sehingga ketika sebelumnya tidak ada arus, kemudian dialiri arus dengan jumlah yang cukup besar, kemudian akan terbentuk medan magnet yang cukup besar di induktor ini. Nah, saat periode berikutnya, yaitu saat saklar MOSFET ini dalam keadaan terbuka atau off, atau dengan kata lain, rangkaian ini akan dalam keadaan terbuka, maka arus listrik dari baterai akan mengalir ke seluruh rangkaian, kecuali ke saklar ini. Dia akan mengalir ke seluruh rangkaian dan langsung ke beban. Nah, saat baterai mengalir ke seluruh rangkaian, arus listrik yang melalui induktor akan turun besar arusnya itu, sehingga akan membuat induktor kembali melepaskan muatannya ini, melepaskan medan magnet. Karena tadi kan arus listrik itu besar saat saklar on, dan saat saklar off, arus listriknya menurun. Perubahan arus itulah yang akan membuat induktor melepas tegangannya. Jadi, di beban R1 ini, tegangan yang dirasakan oleh beban itu tidak hanya dari baterai, tetapi juga dari induktor. Penambahan tegangan dari baterai dan dari induktor inilah yang membuat tegangan keluaran pada beban akan meningkat jumlahnya. Sehingga output di beban ini, nilai tegangannya lebih besar dari tegangan sumber. Itu adalah prinsip kerja dari rangkaian konverter bus. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada rangkaian driver MOSFET. Sinyal kontrol PWM yang dibangkitkan oleh microcontroller, nilai tegangannya maksimum sebesar 5 volt. Untuk memperkuat sinyal output PWM dari microcontroller, dapat digunakan sebuah rangkaian gate driver, sehingga sinyal kontrol PWM tersebut mampu menggerakkan MOSFET. Jadi di sini adalah rangkaian MOSFET. Rangkaian driver itu maksudnya adalah pengendali dari gate MOSFET itu sendiri. Jadi MOSFET ini berperan sebagai saklar elektronik yang dapat membuka maupun menutup saklarnya itu secara otomatis. Nah, di sini frekuensi penutupan dan pembukaan saklar ini akan ditentukan dari rangkaian ini. Di sini ada sinyal PWM. Sinyal PWM inilah yang akan berfungsi untuk mengatur kapan saklar ini akan terbuka dan kapan saklar ini akan tertutup. Jadi frekuensi penyalaan saklar akan dipengaruhi oleh besarnya PWM. Lanjut ke slide berikutnya, metode penelitian. Pada perancangan ini, metode penelitian yang digunakan yaitu mendesain parameter konverter DC ke DC jenis bus, seperti menentukan nilai induktansi, kapasitansi kapasitor, dioda, dan peralatan switching berupa MOSFET. Sinyal perbandingan tersebut diproses oleh microcontroller Atmega 8535 untuk menghasilkan sinyal kontrol PWM. Setelah perancangan dan pembuatan prototipe selesai dikerjakan, selanjutnya menguji kinerja prototipe dengan mengukur keluaran tegangannya. Apakah nilai masukan konverter bus, nilai yang bervariasi 13,5 volt sampai dengan 20,8 volt, dapat dikendalikan agar tegangan keluaran arus searahnya terregulasi menjadi 24 volt. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Di sini kami
mengambil sumber dengan hasilnya itu pada solar cell, pada keluaran solar cell. Pertama-tama melakukan pengujian tegangan output pada solar cell yang dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 18. Hasil pengujian disajikan pada tabel 1 yang ada di slide berikutnya. Ini adalah tabel hasil pengukuran tegangan keluaran dari panel surya dengan kapasitas 100 watt peak. Di sini ada jamnya itu dari jam 7 sampai jam 18.00. Kemudian melakukan pengujian tegangan output pada panel surya yang dilengkapi penstabil tegangan berupa konverter DC ke DC terregulasi menggunakan teknologi boost converter dimulai dari pukul 7.00 sampai dengan 18.00. Hasil pengukurannya akan disajikan pada tabel 2 pada slide berikutnya. Tabel 2 ini adalah hasil pengukuran panel solar cell setelah dilengkapi penstabil tegangan menggunakan konverter DC-DC dengan teknologi boost converter. Di sini dari jam 7.00 sampai 18.00. Ini ada perbandingan antara tegangan keluaran solar cell tanpa boost converter dan dengan dipasangnya boost converter. Di sini dapat terlihat bahwa keluaran dari tegangan panel surya yang sudah dipasang boost converter ini menjadi sangat stabil. Nilai tegangannya itu sekitar 24,5 volt. Dari jam 7 sampai jam 18.00 nilainya kurang lebih begitu. Hanya sedikit sekali perubahannya. Sedangkan yang tanpa menggunakan boost converter, keluarannya itu sangatlah jauh perbandingannya. Kadang 16 volt, 17 volt, dan yang paling tinggi 20 volt, kemudian turun lagi ke 13 volt. Kesimpulannya, jadi perancangan konverter DC ke DC untuk menstabilkan tegangan keluaran panel surya menggunakan teknologi boost converter telah diuji kinerjanya melalui tegangan keluaran dari panel surya 100 watt peak yang nilai bervariasi dari 13,5 volt sampai 20,8 volt sebagai masukan boost converter dan menghasilkan tegangan keluaran terregulasi 24 volt. Berdasarkan hasil pengujian prototipe konverter DC ke DC menggunakan teknologi boost converter yang telah dirancang untuk menghasilkan tegangan terregulasi 24 volt arus searah dinyatakan valid. Maksud valid di sini adalah karena tegangan keluaran ini masih di range 24 volt dengan toleransi kurang lebih 10%. Jadi nilai errornya itu sangatlah kecil. Baiklah, mungkin hanya segini, hanya ini presentasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.